Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu jalla wa ala ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang tidak terhingga. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pengagungan atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita, sehingga pada malam yang mulia ini Allah Jalla wa ala mentakdirkan kita satu persatu, Bapak-bapak dan para ibunda, untuk kemudian kita bisa hadir, tidak hanya sekedar kemudian meramaikan masjid kita, tapi bagaimana kita bisa hadir dalam rangka untuk kemudian datang mengagungkan Allah, sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini kita telah melewati beberapa hari dan beberapa malam di bulan suci Ramadan. Dan kita tahu dan mengerti, paham betul bagaimana kemuliaan Ramadan. Siangnya adalah mulia, malamnya adalah berkah dan mulia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yubashiru ashabah, memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, atakum ramadana wa huwa syahrun mubarak. Kata Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada seluruh sahabat Nabi SAW yang ada ketika itu, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan dan dia adalah bulan yang berkah. Karenanya melalui momentum hari ini atau malam yang mulia ini, di waktu kita yang singkat, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kepada kita semua jemaah sekalian, bahwasanya waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan adalah waktu-waktu yang berlian, Pak. Semuanya adalah waktu emas. Hari-harinya yang kita lewati, malam-malamnya, hari demi hari, waktu yang ada di dalamnya, menit demi menit, jam demi jam, di bulan yang mulia ini adalah diliputi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang kita telah sebutkan. Karena jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, betapa merugi Anda dan betapa merugi kita semua ketika kita tidak memberikan maksimal, waktu yang maksimal terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Maka di awal penyampaian kami pada kesempatan kali ini, jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci yang mulia ini, jemaah sekalian, karena belum tentu di bulan ini juga kita bisa selesaikan. Siapa yang menjamin diri kita ini bisa selesai sampai bulan akhir bulan ini, di bulan suci Ramadan? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin dirinya bisa selesai sampai akhir bulan puasa, Pak dan Ibu sekalian. Tidak ada satupun. Dan di tahun depan juga tidak ada yang menjamin Anda dan kita semua untuk bisa sampai di tahun depan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka sebetulnya tidak ada alasan, tidak ada alasan, dan ini tidak bisa ditawar sebenarnya, untuk kemudian kita tidak menjaga kualitas ibadah, kualitas puasa dan ibadah kita secara umum di bulan suci Ramadan ini. Karena ini adalah waktu-waktu yang diberkahi dan adalah momentum yang baik, dan momentum yang boleh jadi adalah momentum Anda yang terakhir untuk berjumpa dengan Ramadan.
Allah memperjumpakan kita dengan Ramadan, jemaah sekalian, ini di antara tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Kita ini Pak, dan para ibunda sekalian memuliakan ya Allah, dipenuhi oleh dosa yang begitu banyak yang mungkin Anda tidak bisa kalkulasi. Seandainya dosa kita menjadi syarat untuk tidak berjumpa dengan Ramadan, Anda tidak akan berjumpa dengan Ramadan. Kita ini setiap hari bermaksiat, pandangan tidak bisa dikontrol, telinga tidak bisa dikontrol, apalagi lisan kita terkadang nyasar kemana-mana. Di 11 bulan sebelumnya, dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan Anda berjumpa dengan Ramadan untuk kemudian memperbaiki itu semua jemaah sekalian. Memperbaiki catatan kita. Kita ini sementara mengukir sejarah kita masing-masing. Anda sedang menulis catatan masing-masing, sejarah masing-masing yang akan dibuka nanti kitab itu di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya mari maksimalkan apa yang kita bisa di bulan suci Ramadan ini untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan di dalam agama yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini jemaah sekalian dimuliakan ya Allah. Saya ingin menyebutkan jemaah yang dimuliakan ya Allah dalam surah Al-Asr, dan kita semoga termasuk orang-orang yang selamat dari kerugian itu, terutama secara spesifik di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, dan demi waktu asar. Dalam tafsiran yang lain kata para ulama kita, dan demi masa, atau tafsiran yang lain, dan demi waktu asar. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama ini bersumpah dengan nama makhluknya. Bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu, dan demi masa kata Allah. Dan ini adalah kekhususan bagi Allah. Allah ketika ingin bersumpah jemaah sekalian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Terkadang bersumpah dengan nama makhluknya, terkadang bersumpah dengan dirinya. Adapun kita tidak bisa boleh bersumpah, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya. Misalnya sebagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan wal asr, dan demi waktu asar. Ulama kita jemaah sekalian muliakan Allah menyebutkan, tidaklah Allah bersumpah dengan nama satu makhluk di dunia ini kecuali menunjukkan makhluk yang dengannya Allah bersumpah memiliki kedudukan yang tinggi. Wal asr, dan demi waktu. Ini menandakan Pak dan Ibu sekalian, waktu ini adalah perkara yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah dengannya. Dan betul, waktu-waktu di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban Pak. Anda akan dihisab dengannya di setiap menitnya. Jangankan per hari, di setiap menitnya Anda akan dihisab di hari kiamat. Bagaimana waktu kita lewat di kehidupan dunia. Makanya Allah bersumpah dengan nama waktu di beberapa tempat dalam Al-Quran. Wadduha, dan demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam. Ya. Dan makhluk yang lain, wattini wazaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Ini menunjukkan kata para ulama kita, makhluk ini yang dengannya Allah bersumpah memiliki kedudukan. Kita kembali jemaah sekalian, wal asr, dan demi waktu, ini menunjukkan waktu kita ini Anda akan ditanya di hari kiamat. Dan waktu kita di bulan Ramadan ini selama 1 bulan ini insya Allah Anda akan ditanya nanti. Makanya tidak ada alasan kecuali kita maksimal memang untuk memberikan hal yang maksimal, ibadah yang maksimal, sebagaimana para salafu hadhil ummah, para pendahulu kita, para ulama kita, bagaimana ibadahnya di dalam Al-Quran. Maka kita juga diminta untuk memberikan maksimal di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita terbebas dari pertanyaan yang bisa memberatkan Anda nanti di hari kiamat dengan waktu yang kita lewati. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya setelah bersumpah di awal ayat. Dan ini juga kata para ulama kita, tidaklah Allah bersumpah
memulai dengan sumpah kecuali setelahnya itu semuanya adalah penting. Ya kan? Kita ini Pak, kalau sudah bersumpah biasanya pasti poin yang kita akan sampaikan setelahnya itu adalah digaris bawahi adalah penting. Makanya Allah memulai ayatnya dengan sumpah. Dan betul Allah mengatakan dalam ayat yang lanjutan atau ayat yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusar. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi, kata Allah. Mutlak rugi. Tidak ada yang selamat dari kerugian, kata Allah. Semuanya rugi. Semuanya merugi. Yang kaya juga rugi, yang miskin juga rugi, yang memiliki pangkat dan jabatan juga rugi. Dan semuanya rugi, kata Allah. Kemudian dilanjutkan, illa alladhina amanu. Ini istitsna dalam bahasa Arab. Dia adalah pengecualian. Mereka-mereka yang tidak akan rugi, kata Allah, illa, kecuali yang tidak akan merugi dari golongan manusia. Kita semua ini, jemaah sekalian muliakan ya Allah, kata Allah, illa alladhina amanu. Yang pertama yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman, yang punya iman, yang punya takwa di dalam hatinya dan hadir di dalam hatinya dan diperlihatkan dengan amalannya. Jemaah dimuliakan ya Allah. Dan pada bulan yang mulia ini Anda dikondisikan dan kita semua dikondisikan untuk kemudian memperbaiki kualitas iman dan kualitas takwa itu agar Anda tidak merugi, jemaah sekalian. Ini poin yang saya ingin sampaikan. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu, yang tidak akan merugi yang pertama adalah orang-orang yang punya iman, yang beriman kepada Allah. Dan inilah alasan juga kata para ulama, seseorang tidak ada nilainya Pak kalau iman, tidak ada imannya dalam hatinya. Makanya kemuliaan seorang hamba itu diukur dengan ketakwaan dan iman dia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tidak dilihat dari harta dan pangkatnya, kegagahan dan kecantikannya, dan seterusnya tidak, akan tetapi dilihat dari takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun Anda, kalau Anda tidak punya iman dan tidak punya takwa, ketahuilah Anda tidak punya nilai dan punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, Pak. Iman adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dan takwa adalah hal yang harus kita perbaiki, terutama di bulan suci Ramadan ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita selamat dari kerugian terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh. Pas kali ini momentum yang baik di bulan suci Ramadan. Walaupun ini berlaku secara umum ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal. Ini juga adalah dalil bahwasanya iman, takwa kita itu harus dibarengi dengan amalan, Pak. Tidak jadi ini barang kecuali kita beramal saleh. Maka tidak benar perkataan orang-orang yang mengatakan yang penting saya sudah Islam, yang penting saya sudah beriman, cukup, yakfi, hakadha. La, tidak demikian. Dan ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi SAW ibadahnya sangat luar biasa. Kana yaqumul laila, adalah Nabi SAW berdiri di malam hari menghadapkan wajahnya kepada Allah, sampai disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bengkak kaki Nabi SAW. Kana yasumu fin nahar, adalah Nabi SAW berpuasa di siang hari. Wa kana yatasaddaq, adalah Nabi SAW bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Anda datang dengan mengatakan yang penting saya beriman. Di mana Anda dari Nabi SAW? Karena yang sekalian saya ingin mengatakan saatnya untuk kemudian kita beramal dan memperbaiki amal kita, dan ini adalah momentum yang baik untuk kemudian kita memulai
Kalaulah 11 bulan sebelumnya kita banyak luput dan lupa, banyak absen dan seterusnya, maka pada bulan Ramadan ini adalah momentum yang baik untuk kemudian kita perbaiki segalanya, dan semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan di antara orang-orang yang selamat, orang yang tidak akan merugi adalah mereka yang saling wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka yang saling mengingatkan dengan kebenaran, dan ini juga penting. Kita hidup di dunia ini jemaah sekalian tidak luput dari kesalahan, zallah atau terjatuh terkadang, siapapun dia. Ya. Siapapun dia, sekelas Nabi SAW, terkadang Nabi lupa, Pak. Di perang Badar, ketika telah terjadi perang Badar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di perang Badar. Perang yang menjadi sejarah dalam kehidupan kaum muslimin yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bagaimana 1000 pasukan menghadapi 300-an pasukan dan Nabi dimenangkan. Banyak tawanan, Pak. Datang Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana tawanan ini? Tawanan kita ini, apakah kita bebaskan atau bagaimana? Kata Nabi SAW, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mereka ini adalah saudara kita, mereka adalah keluarga kita. Ya Rasulullah, bebaskan saja mereka. Ya, bebaskan saja mereka. Umar memiliki pendapat yang lain, tidak ya Rasulullah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fi kulli wahidin yudrabu unuqah. Setiap tawanan itu maka dipenggal lehernya. Berikan setiap kepada keluarganya untuk memenggal keluarganya masing-masing. Ini bagaimana tegasnya dan kerasnya Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW ketika mendengarkan dua masukan yang berbeda dari Abu Bakar As-Siddiq kemudian dari Umar bin Khattab, Nabi SAW lebih condong kepada pendapatnya Umar yang sedikit halus ketika itu. Nabi SAW memilih pendapat Abu Bakar. Ternyata setelah itu diputuskan turun ayat jamaah sekalian muliakan ya Allah yang menegur Nabi SAW atas kesalahan Nabi SAW dalam memilih pendapatnya Abu Bakar. Turun ayat jamaah sekalian. Nah, ini menandakan Nabi juga terkadang keliru. Iya. Keliru jamaah sekalian dalam memutuskan satu perkara, akan tetapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ahli sejarah dikatakan jamaah sekalian, seandainya azab hari itu turun disebabkan karena kesalahan baginda Nabi SAW, la'amul azab, maka azab itu akan mengenai semuanya, termasuk baginda Nabi SAW, illa Umar, kecuali Umar ibn Khattab. Itu kata para ahli sejarah. Maka saya ingin mengatakan jemaah sekalian yang muliakan Allah, mari kita saling mengingatkan atas kesalahan kita. Kalau kita punya keliru, punya salah, maka saling mengingatkan dan saling menasihati. Kemudian yang paling terakhir sebelum kita tutup jemaah sekalian adalah bagaimana kita saling menasihati dengan kesabaran. Bersabar di dunia ini. Dunia ini Pak, tidaklah kecuali akumulasi daripada ujian. Anda setiap saat diuji dengan kekayaan Anda, diuji dengan tidak ada keturunan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan bala dan musibah, diuji dengan ujian dan akumulasi daripada ujian kehidupan dunia ini, Pak. Makanya benar ketika Allah menutup ayatnya wa tawasaw bis sabr, dan saling menguatkanlah kalian dengan kesabaran. Kata para ulama kita juga mengatakan poin yang kita sebutkan tadi dari awal, iman, beramal, kemudian saling menasihati, berdakwah, mengingatkan terhadap kebaikan, semuanya ini membutuhkan kesabaran. Maka poin yang terakhir disebutkan oleh Allah adalah sabar. Karena semua dunia ini yang kita hadapi, dan sebentar, dan boleh jadi sebentar lagi kita akan usai, jemaah sekalian, semuanya membutuhkan kesabaran. Maka saya ingin menutup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan dalam rangka ibadah dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita keluar
dalam keadaan menjadi pemenang, hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan terhapus dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari perut ibundanya ya sekalian. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.